Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan melanjutkan penjelasan tentang Dasa Punya Kirya Watu, yaitu 10 basis perbuatan bajik. 10 dasar perbuatan bajik. Nah, kali ini Bante akan menjelaskan tentang Patanumodana. Patanumodana ini sering diterjemahkan sebagai ikut bermudita cita, ya. Misalnya seseorang sudah melakukan kebajikan, lalu kita bilang sadhu, sadhu, sadhu. Nah, mereka meyakininya atau memahaminya sebagai patanumodana. Nah, tapi apakah benar pemahaman itu? Nah, marilah kita ikutin penjelasan kali ini ya. Kalau dari kamus Tipitaka menjelaskan patanumodana dari kata patia anumodana patanumodanang. Ya. Patianumodanang, patanumodanang. Artinya apa? Jadi, jika seseorang sudah melakukan kebajikan, lalu kebajikan itu sudah dilimpahkan. Nah, jadi pelimpahan jasa orang tersebut ya, jika ada yang bilang sadu, 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 nah itu baru namanya patanumodana. Ya. Nah, kalau arti katanya ya, satu persatu, niat ya yang berasosiasi dengan kebahagiaan ya mudita cita terhadap ya kebajikan yang sudah dilimpahkan. Nah, itu adalah patanumodanang menurut kamus Tipitaka. Nah, kalau menurut Sanggiti Sutta ya, Sanggiti Sutta adalah sutta dari Digha Nikaya, sutta nomor 33 ya, namanya Sanggiti Sutta yang kalau diterjemahkan pelafalan bersama ya. Nah, di sutta tersebut ya di kata-katanya menjelaskan bahwa apa itu patanumodana, parihi dinaya patia sadhu suthuti anumodana wasena patabhanumodanang weditabang. Ya, yang disebut sebagai patabhanumodanang. Nah, di sini ada kata menjelaskan kata patabhanumodanang ya, tapi sebetulnya sama saja ya, atau sinonim saja dengan patanumodana. Jadi patabhanumodanang dan patanumodanang itu sama ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa setelah seseorang itu memberikan kebajikannya ke orang lain, lalu orang yang lainnya lagi ya, misalnya si A sudah melakukan pelimpahan jasa atas kebajikan yang telah dilakukan ya. Nah, si B bilang apa? Sadhu sudhu ya. Sadhu sudhu artinya bagus bagus, sangat bagus ya. Nah, beranumodana seperti ini dengan mudita cita seperti ini ya. eh, Ikut berbahagia berarti ya atas kebajikan orang lain, tidak hanya kebajikan saja tapi apa pelimpahan jasa orang lain ya, ikut berbahagia atas pelimpahan jasa orang lain baru disebut sebagai patanumodana ya. Nah, tapi kalau menurut Athasalini ya, ini tidak oposisi ya, tapi saling melengkapi. Athasalini adalah kitab Adhakatha dari Abhidhamma Pitaka, kitab pertama yaitu Dhamma Sanggani ya. Mungkin beberapa sering dengar ya kata kitab Dhamma Sanggani. Nah, Adhakatha Dhamma Sanggani adalah Athasalini ya. Nah, di kitab Athasalini ini melengkapi penjelasan Sanggiti Sutta tadi sebagai apa? Parehi dinaya patia wa ya atau dan gitu ya. Anyaya wa punya kiriaya. Sadhu sudhuti anumodana wasena abhanumodanang weditabang. Ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kalau kita ikut bermudita cita, ikut bahagia atas pelimpahan jasa orang lain, nah itu disebut sebagai patanumodana. Ya. Nah, tapi kalau kita hanya bermudita cita terhadap kebajikan apapun, ya, eh, misalnya mm, melakukan kebajikan lewat pelayanan atau dengan penjelasan dhamma, mendengarkan dhamma, meditasi dan lain sebagainya. Nah, semua kebajikan itu meskipun belum dilimpahkan ya. Nah, kalau belum dilimpahkan, lalu kita ikut bermudita cita, namanya hanya sekedar anumodana ya. Nah, jadi sekarang kita udah tahu anumodana dan patanumodana agak beda ya. Patanumodana adalah jika
kita ikut berbahagia atas pelimpahan jasa orang lain. Nah, tapi kalau anumodana adalah kita ikut berbahagia atas kebajikan orang lain, ya. Kebajikan ini belum dilimpahkan. Nah, itu ya. Nah, makanya penjelasan lebih detailnya bisa dilihat di Sanggiti Sutta Tika ya kitab Tika. Parehi anupadinataya patang abhanumodati etenati patabhanumodana. Nah, ini sama ya tadi penjelasan Bante kesimpulannya bahwa kalau kita ikut berbahagia atas pelimpahan jasa orang lain, itu disebut patanumodana katanya ya. Nah, ananupadinang, kalau tidak dilakukan pelimpahan jasa, ananupadinang pana kewalang modiati etenati abhanumodanang. Nah, kalau cuma sekedar ya ikut berbahagia atas kebajikan orang lain ya, tapi belum dilimpahkan, nah itu anumodana saja namanya ya. Nah, dijelaskan juga ada dua jenis. Yang satu Udi Udisikapati ya, Udisikapati. Dan yang satunya lagi Anudisikapati. Udisikapati itu biasanya pelimpahan jasa ya kepada misalnya seseorang melakukan pelimpahan jasa ya. Nah, kadang kita melakukan pelimpahan jasa itu ke orang yang spesifik ya, misalnya ke sanak keluarga yang baru saja meninggal atau ke teman yang baru saja meninggal atau bahkan ke teman saja yang masih hidup ya. Tapi kita lakukan pelimpahan jasa. Nah, itu disebut udisikapati, artinya pelimpahan jasa yang spesifik ya. Nah, ada yang anudisikapati ya. Anudisikapati itu adalah pelimpahan jasa yang tidak spesifik, artinya kepada semua makhluk, semua dewa, semua peta ya, semua hantu dan lain sebagainya, semua ya secara general. Nah, kedua ini ada sedikit perbedaan ya. Nah, kalau kita limpahkan jasa kebajikan ke satu orang saja ya, misalnya keluarga yang sudah meninggal, ternyata dia jadi hantu. Ya. Nah, kalau pada saat kita melimpahkan jasa kebajikan itu dan hantu ini ya bilang sadu, sadu ya, artinya dia bisa ikut berbahagia atas kebajikan yang kita limpahkan. Nah, biasanya itu ada manfaat langsung ya, bisa dirasakan. Nah, disebut ditadama wedania kama ya. Jadi kamanya langsung berbuah karena dia bilang sadu sadu atau dia hanya sekedar ikut berbahagia saja. Nah, tapi kalau secara general ya, secara umum misalnya kepada semua makhluk ya. Nah, meskipun semua makhluk katakanlah atau sebagian dari mereka bilang sadu sadu sadu. Nah, apakah mereka akan mendapatkan manfaat secara langsung itu tidak ditemukan di Tipitaka. Nah, kita asumsi bahwa yang paling jelas ya akan mendapatkan manfaatnya adalah jika pelimpahan jasa secara spesifik ya. Nah, Bante kasih contoh cerita ya. Yang ke makhluk yang sudah meninggal ya. Di Peta Watu itu penjelasan tentang Mama Bante Sariputta ya, ibu dari Bante Sariputta. Nah, nama bagiannya ya Sariputta Matu ya, Sariputta Thera Matu Peti ya. Sariputta Thera Matu Peti Watu ya. Nah, di sana itu sebetulnya 5 kehidupan yang lampau ya, Bante Sariputta punya ibu. Nah, ibunya ini dia jadi hantu kelaparan ya, makan muntahan, makan sampah dan lain sebagainya. Nah, jadi dia menderita ya. Nah, akhirnya dia cari siapa sanak keluarga dia yang bisa meringankan penderitaan dia. Waktu itu dia tahu Bante Sariputta yang mana anaknya dulu itu sekarang jadi biku ya. Nah, akhirnya cari ke wihara. Berusaha masuk wihara tapi dijegal sama dewa pintu ya. Nah, akhirnya dia bilang, "Oh, 5 kehidupan yang lampau saya ini ibu dari Bante Sariputta, izinkanlah saya masuk ya." Nah, terus akhirnya diizinkan masuk. Nah, akhirnya dia ngaku ke Bante Sariputta berbuat karma buruk di masa lampau, akhirnya sekarang menderita. Nah, dia minta Bante Sariputta tolong limpahkan jasa kebajikan kepada dia. Nah, Bante Sariputta juga sudah melakukan banyak kebajikan kepada sangga yang didanakan ke sangga ya, lalu melakukan pelimpahan jasa kepada ibunya ini, mamanya ini. Nah,
dengan dia ikut berbahagia ya, dengan ikut berpatanumodana, berarti anumodana ya, berarti dia ikut beranumodana, langsung jadi dewa katanya ya, selamat dia. Nah, kemudian misalnya patanumodana terhadap apa ya, makhluk yang masih hidup, contohnya itu di Wihara Wimanawatu. Nah, di sana mungkin umat sudah tahu Wisakha ya, pendonor perempuan yang paling unggul ya di zaman Buddha Gotama, Wisakha, dia berdana wihara ya kepada sangga. Nah, di salah satu wihara itu banyak bangunan ya. Salah satu bangunannya itu tinggi ya seperti pagoda, bertahap seperti apartemen gitu ya. Nah, mereka naik ke atas ya, Wisaka dan teman-temannya, dayang-dayangnya naik ke atas pada saat peresmiannya. Nah, jadi waktu naik ke atas itu melihat pemandangan, oh saya sudah berdana wihara ini, wiharanya sudah jadi, dan saya sudah danakan kepada sangga yang dipimpin langsung oleh Sang Buddha. Nah, dia senang sekali lihat itu. Nah, dia juga spontan langsung melimpahkan jasa juga ke dayang-dayang dan teman-temannya yang ikut waktu itu. Jadi, jasa kebajikan yang saya lakukan ini, semoga kalian bisa ikut berbahagia. Dia bilang gitu. Nah, ada satu di antaranya yang sadu, sadu, sadu. Dia senang ya, ikut beranumodana. Nah, waktu dia meninggal, karena ikut beranumodana ini berbuah, dia pun jadi dewi, ya, terlahir di alam yang di alam surga. Nah, jadi kita tahu bahwa dari cerita ini, kalau yang spesifik ya, kita limpahkan jasa kebajikan ke mereka secara spesifik, lalu mereka bilang sadu, sadu, sadu. Nah, waktu itu ya langsung mendapatkan manfaatnya ya, terbebas dari kehidupan di alam peta, langsung jadi dewa. Nah, kalau yang apa? Yang tadi ya, dayangnya Wisaka itu, Wisaka tidak melimpahkan secara spesifik ya. Jadi semua teman-temannya itu dia limpahkan jasa. Nah, di antaranya itu ada satu saja. Tapi meskipun dia bilang sadu, sadu, sadu di tempat, dia tidak mendapatkan kama ya, manfaat kamanya secara langsung. Tapi setelah meninggal ya, kama itu berbuah, baru dia terlahir di alam dewa. Ya. Nah, itu agak beda jadi patanumodana dan anumodana ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali